Kita akan bicara tentang leading human capital in digital era for sustaining competitive advantage. Kita bicara tentang dua hal. Yang pertama, kita mau lihat shifting dari manajemen personalia kepada human resource management. Kemudian kita akan bicara lagi satu lagi tentang human capital. Nah, kemudian kalau kita bicara tiga hal ini, ada perubahan yang signifikan di dalam tiga hal ini. Nah, banyak sekali perusahaan, mereka di dalam perusahaan menggunakan nama human resource development, human capital management. Mereka juga bicara tentang apa? Bicara tentang human capital department, division. Tetapi sesungguhnya yang mereka lakukan adalah personnel management, yaitu manajemen personalia. Hanya mekanisme dan sangat administratif. Kemudian ada beberapa memang sudah masuk kepada human resource management. Mulai menjadikan setiap karyawan sebagai partner bisnis. Dan ini sudah mulai sifatnya organik, yaitu mulai bisa mengelola diri sendiri dan mulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka, antar departemen, sudah mulai ada integrasi. Tetapi ini hanya partly. Dan sekarang yang terjadi adalah alignment, integration, dan differentiate talent management. Ini yang terjadi di human capital management dan memberikan high impact di dalam kehidupan. Tolong perhatikan antara human resource management dan human capital management. Kalau human resource management itu business partner. Sementara human capital management bicara strategic partner. Apa artinya? Artinya adalah karyawan dianggap sebagai intangible asset. Bagian pilar terpenting dalam sebuah company. Saya akan lanjutkan secara cepat. Kita coba lihat sedikit tentang how edge computing works. Sekarang kita bicara tentang masa kini. Komputer itu bekerja seperti apa? Sekarang kita berhadapan dengan yang disebut dengan satu konteks, yaitu edge local processing. Tetapi yang jadi persoalan, ini tidak menyelesaikan masalah. Dengan kehadiran IoT, maka kita sekarang berfokus kepada apa? Kita tidak mungkin lagi beli server yang harganya begitu mahal. Setiap perusahaan harus membangun server sendiri. Itu big problem. Dan mereka sangat sulit untuk mengeluarkan uang cukup besar, apalagi untuk usaha kecil dan menengah. Oleh sebab itu, di dalam dunia saat ini digital, mereka tawarkan cloud. Banyak sekali partner yang menolong kita. Di luar sana ada vendor-vendor yang menolong kita. Dan kita tidak perlu membangun sendiri lagi. Kebayangkan sekarang kalau kita punya hard disk yang 2 tera harganya berapa. Kemudian kalau kita bisa berkolaborasi dengan orang, kita bisa simpan di situ. Dan kita bisa bermain-main di sana. Dan data kita tetap dijamin dengan keamanan tinggi. Tentu kita harus memilih vendor yang tepat. Yang berikutnya saya ingin bicara tentang tradisional dan digital. Kepada administratif dan technically. Sementara kalau kita bicara tentang digital, itu semua terintegrasi dengan tayangan tampilan yang sangat menarik. Yang saya sangat sukai di dalam digital era adalah mereka lebih banyak bermain di images. Dan kalau kita bicara tradisional, ini ada satu pernyataan yang menarik oleh Spencer Johnson yang menulis buku Who Moved My Cheese. Beliau katakan demikian, jika Anda tidak berubah, Anda akan menjadi punah. Tentu kita tidak ingin punah di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin, apalagi kita memimpin sebuah bisnis. Ketika satu bisnis punah, itu artinya apa? Artinya kita membawa gerbong yang begitu besar, seluruh karyawan kita, seluruh partner bisnis kita, supplier kita, dan termasuk keluarga para karyawan kita. Selanjutnya saya ingin bahas sedikit tentang ERP di dalam Human Resource Management System. ERP sudah sangat baik, yang sekarang kita pahami, kita berkembang dengan sangat pesat, dan sekarang ya adalah perkembangan dari ERP yang lebih canggih lagi. ERP yang kita dapatkan selama ini biasanya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kita harus bangun server sendiri, kita harus punya satu aplikasi sendiri di dalam perusahaan. Biasa kita bekerja sama dengan orang-orang IT yang pakar untuk membangun. Dan itu butuh waktu yang begitu lama. Dan kita harus set up satu persatu. Saya akan lanjutkan sedikit tentang 6 langkah dari digital transformation. 6 langkah digital transformation bicara tentang apa? Bicara tentang, yang pertama kita bicara tentang business as usual. Nah, ini yang banyak terjadi di saat ini. Banyak bisnis kecil, menengah, besar, meskipun mereka sudah TBK, mereka sudah go public. Mereka biasa menjalankan bisnis as usual. Itu yang terjadi mereka di sekolah hari ini. 5 tahun ke depan, sebagian besar pekerjaan administratif itu akan digantikan secara digital. Yang jadi persoalan adalah para pemimpin perusahaan sampai hari ini tidak menyadarinya. Dan kalau kita tidak mulai melompat melakukan shifting, habis kita. Oleh sebab itu kita harus masuk pada langkah yang kedua, yaitu present and active. Maka kita harus hadir, apa yang terjadi? Betul-betul hadir. Dan kita harus ada di dalam kehidupan ini. Maka yang lebih lanjut kita harus formalize, yaitu menggunakan berbagai peraturan oleh perusahaan. Strategik yang berikutnya, yaitu kita bicara tentang
bagaimana berbagai pekerjaan-pekerjaan strategik itu bisa diintegrasikan menolong banyak orang. Kemudian, kalau kita bicara lebih lanjut, itu bicara tentang apa? Converge. Kemudian kita bicara yang terakhir adalah inovatif and adaptive. Nah, ini yang lebih tinggi dan ini membutuhkan satu zona yang kita sebut sebagai creative zone. Saya ingin masuk ke dalam satu konsep human resource operating model dan saya ingin bicara sedikit tentang apa yang harus kita lakukan di sini, yaitu kita mulai berfokus pada culture, purpose, and strategy. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam policies yang akan kita buat sebagai formalize dari company. Dan terakhir setelah itu selesai, maka kita akan masuk loncat kepada digital workplace insight, dan setiap orang terkoneksi, align, dan menyajikan diversity. Dan saya ingin masuk satu lagi tentang future of human resource. Apa yang terjadi di future of human resource? Di sini kita yang pertama harus lakukan, pertama adalah bicara mindset. Perubahan pertama adalah mindset. John C. Maxwell dan Brian Tracy katakan, change your mind, change your life. Kemudian yang kedua, kita harus mulai mengubah fokus kita. Artinya bicara tentang empowerment, bicara tentang engagement, bicara tentang experience. Dan orang-orang ingin menikmati itu semua. Dan sifatnya personalized. Kemudian, kita perlu juga lens. Kalau kita sedang pakai kacamata yang tidak tepat, maka kacamata ini akan kabur. Itu sebab kita membutuhkan expert. Kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan banyak sekali yang disebut dengan human resource atau human capital best practices. Kita dapatkan insight-insight dari sana dan kita mulai membangun di dalam company kita. Dan yang terakhir bicara masalah enabling. Orang-orang di perusahaan itu betul-betul harus dibesarkan. Bukan hanya dalam konteks mereka yang punya posisi saja, tetapi setiap orang. Kemudian ada banyak resource, kita menggunakan mobile, kita menggunakan digital, kita bekerja sama dengan partners kita. Sehingga itu mempercepat akselerasi kita. Dan harapan saya, kita juga bisa mulai melakukan instalasi terhadap artificial intelligence. Karena dengan data yang besar bagi banyak perusahaan besar, itu tidak mungkin lagi dikelola dengan manusia. Dan itu harus menggunakan artificial intelligence. Jika kita punya konten, jangan khawatir. Konten yang kita miliki, sementara kita tidak punya cangkangnya, kita kerjasama dengan partner kita yang punya cangkangnya. Nanti di sini ada kawan-kawan dari MIHCM. Mereka itu punya cangkang, kita nggak punya cangkang. Mereka punya platform, kita tidak punya platform. Kita punya konten, kita serahkan pada mereka. Jangan lagi kita bicara tentang kompetisi satu lawan satu. Kompetisi yang sekarang terjadi ini bicara tentang apa? Kolaborasi dari berbagai partner bisnis strategik. Sebagai penutup, welcome to Digital HCM dan Sustaining Competitive Advantage untuk Anda semua. Thank you for your attention.